subscribe, like, dan komen. Bagus. Halo geng, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dan semoga yang nonton video saya yang sakit diangkat segala penyakitnya dan diberikan rezeki yang berlimpah, dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, jadi ini telur ayam ya, bukan telur lembu. Telur ayam, bukan telur sapi. Ini kalau di Malaysia, ini dari atas sampai bawah kan ini penuh. Ini ada 10 tril, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang atas ini tak penuh bosku. Tapi harganya mahal. Tapi saya dengar cerita juga di Malaysia, teruk juga sekarang harga telur. Harga telur dengan harga minyak teruk sekarang. Saya dapat beritanya kemarin ini dari dekat YouTube lah. Ramai yang buat demo ataupun buat macam bantahan macam tu loh rakyat semuanya. Tak tahu lah bosku. Semoga kita diberikan kesabaran dan bagi saya nanti. Ini ada telurnya bosku. Harganya dekat sini masih terus menaik juga. Dekat sini kalau kemarin kalau dekat pusatnya tuh ataupun dekat kilangnya, dia macam harganya lebih kurang 380 macam tuh kemarin. Sekarang dia naik lagi. Tak tahulah. Katanya kalau sekarang naik alasannya sebab lembu. Sebab lembu dekat sini kan memang tengah ada virus lembu kan, macam coronavirus kemarin. Dia banyak lembu jiran-jiran ataupun lembu-lembu orang yang meninggal dan sakit macam virus itulah. Dia lembu tu dia punya lidah rapuh dan kaki keempat kakinya dia macam lepas, macam nak lepas lepas tu keluar darah macam itulah. Dia macam habis direbus macam tu. Oke, jadi ya macam inilah. Mahal gila sekarang, apapun mahal. Sekarang nih kalau modalnya lebih besar daripada untungnya sekarang bosku. Tak tahulah, janji ada orang beli kan. Oke, jadi sekarang saya nak menuju apa nantilah. Dan saya nak tunjuk, ini adalah salah satu peninggalan almarhum bapak saya. Bapak saya, kalau belum yang tahu, bapak saya itu meninggal masa saya kerja di Malaysia. Jadi saya baru sampai ke Malaysia. Tiba-tiba bapak saya sakit, lepas tu sakit teruk, lepas tu dia bawa dekat hospital. Dia cuma berapa hari dekat hospital, lepas tu bapak saya tu macam dia yang saya buat saya tak sanggup nak tengok bapak saya tu. Dia ada masuk pipe kecil daripada hidungnya sampai masuk ke tengkoroknya, lepas tu dia keluar cairan macam tu bosku. Dan time tu saya nak balik memang membutuhkan masa yang sangat lama juga. Jadi sebab urus ini urus itu macam tu lah. Sebab time tu tak tahulah kenapa. Lepas tu esok harinya almarhum bapak saya meninggal dunia. Lepas tu saya dapat kabar time saya tengah kerja, dapat call. Masya Allah, saya memang time tu memang saya sangat sedih sangat. Oke, jadi peninggalan almarhum bapak saya inilah surau. Surau ni sejak daripada 80-an atau 70-an surau ni dah ada. Sebelum saya lahir surau ni dah ada bosku. Nih. Oke, jadi ramai juga yang tanya kenapa di rumah saya ini setiap rumah itu ada surau macam tu, ada surau, setiap rumah ada surau macam tu. Oke, nanti saya akan jawab. Dan ramai juga yang tanya orang Madura tuh macam orang Myanmar pakai sarung atau pakai kain sarung katanya bosku. Itu saya nak jawab juga nanti. Cuma saya nak tunjuk ni lah, dan nanti bagai dalamnya. Kalau surau ni memang dah tua. Kita tengok. Ini dia, kalau dulu masih surau lama, cuma yang lantainya saja kita ubah. Sebab dulu banyak rayap bosku, jadi nak ganti yang pakai kayu tuh tak ada duit, jadi kita pakai jalan macam ni saja. Kita tengok yang bagian dalam surau ni, selama saya dekat Malaysia tak ada orang ni yang urus macam tu. Sebab dekat sini tak ada orang, tak ada yang laki macam tu. Tengok. Ini sekarang tapi saya dah mulai solat dekat sini bosku. Saya rapikan atau saya bersihkan sikit-sikit lah semampu saya.
Ini anaknya lembu. Sana ibunya lembu tuh. Sini lembu dibelah macam dibuatkan rumah sendiri. Yang punya sana. Dia tengah kopek ubi kayu. Hah? Hah? Umbi tenggang. Hei. Hei, 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 hei. Ini hari itu kandang ayam. Ini nanti dia kejar nih. Oke, jadi dekat sini kenapa orang Madura tuh pakai kain sarung? Yang pertama adalah yang bagian laki-laki, dan juga bukan hanya seorang laki-laki saja dekat sini memakai kain sarung, tetapi dengan perempuannya juga pakai kain sarung. Tapi berbeda bosku, kain sarung lelaki dan kain sarung perempuan itu berbeda. Jadi yang coraknya tuh lain lah. Kalau dekat sini tuh kain sarungnya tuh yang laki tuh ada corak lelaki, ada corak macam nampak khusus laki-laki, dan corak lain untuk perempuan tuh lain bosku. Jadi kita tahulah yang corak ini untuk perempuan macam tuh. Jadi dekat sini sarung itu adalah macam barang yang bagus, barang yang kita butuhkan. Jadi kita pakai untuk sehari-hari kita lah, beraktivitas, beribadah, dan juga kalau kita pergi keluar pun kita pergi pakai sarung juga. Dan di kenduri kawin dan juga mana-mana acara pun kita selalu pakai kain sarung. Dan juga apa ya, bukan hanya main sepak bola di acara kenduri kawin ataupun di acara sekolah, sekolah macam ada acara guru panggil macam tu, pengambilan raport, dan juga mana pergi ke pasar belanja macam tu, dia akan selalu pakai kain sarung bosku. Kain sarung ini untuk bagi orang Madura adalah menjadi pakaian yang sangat berharga bagi orang Madura lah, dan juga ini salah satu bentuk kesopanan dan juga ciri khas orang Madura. Jadi kalau dekat sini tuh kalau orang pakai sarung ataupun bukan apa ya, tapi memang di Madura ini adalah rata-rata 99% adalah budak-budak pesantren, keluaran daripada pesantren semuanya dekat sini. Di Pulau Madura ini adalah yang paling dikenalnya adalah 1000 masjid, beribu-ribu masjid juga, dan adalah pondok pesantren, dan agamanya yang agamanya orang-orang Madura ini adalah paling kuat, tawaduknya kepada agama. Jadi dan juga ini bukan hanya bentuk pesantren ataupun kiai orang Madura ini memakai kain sarung, cuma ini adalah bentuk kesopanan dan menjadi ciri khas orang Madura. Jadi kalau nak pergi mana-mana pun orang Madura ini adalah selalu memakai kain sarung, daripada celana itu lebih suka memakai kain sarung bosku. Jadi macam tu, sebab dekat sini kalau pergi keluar pakai sarung itu berjumpa dengan kiai ataupun terjumpa dengan kiai, dengan para ulama, kita tidak kita tidak malu ataupun kita tidak segan sebab kita dah memakai sarung. Jadi ini adalah sarung bentuk kesopanan bagi orang Madura kayak gitu. Tapi kalau orang orang Malaysia macam disamakan dengan orang Myanmar. Orang Myanmar macam orang Myanmar aja pakai kain sarung, macam tu. Jadi cara pakaian kain sarung orang Madura dengan orang Myanmar tu salah, sila bosku. Jadi kalau orang Myanmar tuh memakai kain sarung, dia dengan cara dililitkan, lepas tu diikat macam tu. Kalau orang Madura salah, beda. Jadi pemakaian kain sarung orang Madura dengan orang Malaysia tu sama macam tu. Caranya sama bosku, tapi berbeda-beda macam bentuk lah macam tu. Dan juga kenapa dekat sini setiap rumah ada surau. Setiap rumah ada surau sebab dekat sini setiap malam Jumaat ataupun kita mengadakan kenduri ataupun acara selamatan, itu senang nak letak orang dekat surau macam tu. Dekat surau, bukan surau umum kayak gitu, tapi boleh kalau ada orang nak solat ataupun nak tumpang solat kayak gitu, kita diizinkan. Kenapa kita setiap rumah jiran-jiran dekat sini, kalau jiran kita ada 10 rumah, jadi ada 10 surau kayak gitu bosku, ada 10 surau. Contohnya yang tadi saya tunjuk macam itulah di Madura itu, sebab orang Madura
kita mengutamakan tetamu, dan juga tetamu itu diletak di surau kayak gitu daripada dimasukkan ke dalam rumah. Jadi lebih baik kita acara selamatan ataupun selawatan ataupun acara pengajiannya kita letak di surau kayak gitu. Jadi orang Madura itu ya kayak gitulah ciri khasnya orang Madura. Kita tak jumpa di mana-mana pun, cuma di Madura yang setiap rumah ada surau kayak gitu. Dan juga memakai kain sarung. Itu maksudnya, bukan kita pakai sarung, bukan kita ustadz, bukan kita kiai, bukan kita nak rasa menjadi ustadz kayak gitu. Cuma kain sarung ini adalah kain yang berharga bagi orang Madura, yang orang Malaysia itu tak tahulah macam tu. Jadi orang Madura sangka kita macam Yama kayak gitu. Dan kalau yang ingin nak teringin kain sarung, boleh tanya-tanyakan saya bosku. Saya akan bagi corak-corak kain sarung, tapi harganya macam itulah. Oke, jadi sekarang ini saya nak pergi ke pondok pesantren Al-Anwar. Ada amanah yang terlupa untuk budak-budak pesantren. Dan jadi ada hari itu kan yang semalam tuh untuk ustadz-ustadznya, dan sekarang ini untuk budak-budak pesantrennya yang dekat sana. Kita bagikan duitnya untuk belikan beras sebagiannya kayak gitu, dan sebagiannya untuk orang tuh dibeli makanan ataupun roti canai ataupun apalah nanti. Oke, saya nak pergi sana dulu. Oke, jadi saya udah sampai bosku. Jadi ini duitnya. Jadi sebetulnya duitnya itu adalah 1 juta. Dan yang 200 tadi kita dah buatkan roti canai, dan beleknya nanti saya akan buatkan roti canai juga. Dan yang ini untuk dibelikan beras untuk budak-budak pesantrennya. Tapi katanya ibu nyai sudah tak ada dekat sini, jadi ada kiai saja bosku. Tak tahu mana. Assalamualaikum. Tak ada. Jom, kita bagi ke kiai. Assalamualaikum. Kai bani. Kiai lagi mandi, jadi kita bagi kepada anaknya saja, sebab nanti dia biar disampaikan kepada ibunya. Sebab nanti dibagi ke ibunya, disuruh belikan beras untuk budak-budak pesantren yang mondok dekat sini bosku. Video di sini. Iya. Paling ngau bengan. Bagi beras nanti kan. Dari Reng Malaysia. Selamat amin. Oke, Bon. Kuraya betul sih. Jadi saya dah kasih kepada ibunya ini, dan mungkin videonya cukup sekian bosku. Dan terima kasih banyak-banyak yang selalu support dan selalu membagikan sedikit hartanya untuk budak-budak pesantren, untuk kebaikan dan untuk sumbangan untuk pondok pesantren Al-Anwar. Semoga digantikannya lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi berkah, menjadi ladang di akhirat, menjadi rumah di akhirat, dan semoga menjadi jembatan untuk menuju surga di akhirat nanti. Cek banyak bunyi pun bunyi. Oh, ini. Yes. Oke, jadi sekarang soalnya hari Jumat, minta maaf dan semoga semuanya sehat selalu bosku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.